Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Imaduddin Azmi, kelas D4 TP5 NRP 0818040019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai ujian tengah semester metode numerik. Next ke slide selanjutnya. Nomor 1 yaitu deskripsi kasus atau deskripsi soal. Yang pertama adalah fluida incompressible bermassa jenis 1 kg per meter kubik mengalir masuk ke dalam sebuah pipa berdiameter 1 meter. Jadi ini ada fluida incompressible mengalir masuk ke dalam pipa berdiameter 1 meter dari sisi kanan dengan kecepatan seragam yaitu U 1 meter per second mengarah ke kiri dari kanan ke kiri dan mempunyai temperatur seragam yaitu Tin HH Celcius. HH di sini adalah 100 plus 200 kali XX per 30. Sedangkan XX adalah 2 digit terakhir NRP saya, yaitu 19. Jadi 100 plus 200 kali 19 per 30. Fluida incompressible tadi memiliki viskositas sebesar U, yaitu VV Newton second per meter. VV di sini adalah 0,05 plus 0,05 kali 19 per 30. Dinding pipanya bertemperatur konstan, yaitu TW sama dengan 30 derajat Celcius. Fluida memiliki konduktivitas panas, yaitu K sebesar 1 watt per meter Kelvin, dan kapasitas panas, yaitu Cp sama dengan 100 Joule per kilogram Kelvin. Nah, ini kondisi awal pada kejadian ini adalah U, yaitu kecepatan seragamnya sama dengan 0, V-nya 0, dan temperaturnya juga 0, termasuk dinding atas dan dinding bawah. Fluidanya mengalir ke arah kiri. Sedangkan kecepatan bernilai minus karena ke kiri, dari kanan ke kiri, jadinya minus. Dan gradien tekanannya itu plus. Nah, ini deskripsinya. Fluida ini bersifat incompressible, artinya volume tetap tidak berubah, rho-nya juga tetap. Kondisi awal pada kejadian ini adalah U sama dengan 0, V sama dengan 0, sedangkan temperatur sama dengan TW, yaitu 30 derajat Celcius. Arah aliran ke kiri jadi dari kanan ke kiri, menandakan akan ada perubahan arah vektor kecepatannya. Diharapkan tercapai fully developed flow, yaitu kecepatan bergerak dari kecepatan 0 membesar karena dipengaruhi oleh viskositas. Nomor 2, kondisi batas dan kondisi awal pada domain permasalahan. Kondisi awal yaitu kecepatan seragamnya 0, kecepatannya 0, dan temperatur konstan yaitu TW, atau temperaturnya sebesar 30 derajat Celcius. Ini dari inletnya, yaitu temperatur pada sisi masuk sesuai NRP kita masing-masing. Kalau saya berarti 19, TI-nya 19 derajat Celcius. Sedangkan kondisi inletnya yaitu di Dirichlet, kondisi Dirichlet. Kalau outletnya dikondisikan sebagai kondisi Newman. Mengapa? Karena nilai kecepatan dan temperatur belum diketahui dari kondisi outletnya. Jadi kita mengondisikan sebagai kondisi Newman. Next. Ini penjelasannya, yaitu inlet
sama dengan kondisi diri slide. Dinding atas kecepatan non-slip boundary condition, yaitu kondisi diri slide dengan semua kecepatan sama dengan 0. Jika dinding diam, fluidanya diam. Dengan temperatur in sama dengan kondisi diri slide. Sedangkan dinding bawah sama dengan dinding atas. Sedangkan outlet adalah kondisi Newman homogen pada arah sumbu X. Nomor 3, persamaan atur dan diskretisasinya. Persamaan atur yang digunakan adalah Navier-Stokes, yaitu rho ditambah kecepatan seragam, yaitu U, ditambah kecepatan searah sumbu Y, sama dengan minus, karena kecepatannya dari kanan ke kiri, plus viskositas dinamik. Dari dua persamaan ini nanti dihasilkan persamaan kontinuitas seperti di bawah ini. Next, persamaan atur dapat didekati dengan 3 formula, yaitu formula yang pertama rho ditambah kecepatan seragam ditambah kecepatan searah sumbu Y sama dengan minus ditambah viskositas fluida. Nanti dibagi menjadi 2, yaitu sama dengan G per sama dengan minus 8 mu per Pd per 4 pangkat 4. Nah, jadinya rho-nya sama dengan G plus viskositas, dan rho sama dengan viskositasnya itu sendiri. Ya, ini dari persamaan atur yang telah dijelaskan tadi, kita akan menyederhanakannya atau mendiskretisasinya lewat turunan waktu, yaitu seperti ini. Kalau melalui suku konvektif seperti di tengah ini, kalau seperti suku viskositas seperti di kanan. Nah, hasil running pada Python yang telah saya kerjakan terhadap kondisi batas baik sebelum dan setelah iterasi sudah sesuai dengan apa yang dijalankan oleh program, baik iterasi waktu dan spasial, menunjukkan perubahan kecepatan. Nah, nomor 5 hasilnya. Apakah simulasi sudah steady state? Jawabannya iya, sudah mencapai steady state karena kondisinya lebih kecil dari 0,01. Pada 20 second sudah jauh lebih kecil dari 0,01 hasil simulasi. Ini hasil simulasi temperatur. Bagaimana dengan kecepatannya? Sama, kecepatannya sudah mencapai steady state sesuai grafik yang sudah disimulasikan, yaitu kurang lebih kecil dari 0,01. Profil simulasi kecepatan dan temperaturnya. Di sini ada profil dari simulasi kecepatan, yaitu fluida mengalir ke arah kiri sesuai dengan program yang pada kondisi batas. Semakin ke atas, maka kecepatan fluida semakin kecil karena fluida akan menempel kepada dinding pipa bagian atas dan bagian bawah. Jika fluida terus menjauhi dinding atas dan dinding bawah, yaitu menuju tengah,
tengah-tengah pipa, maka kecepatannya akan semakin besar karena tidak terikat dengan kondisi pada pipa di atas maupun di bawah. Ini waktunya ada 0 second, 5 second, 10 second, dan 15 second. Dan pada simulasi ini saya mensimulasikan sampai pada 30 second. Selanjutnya yaitu simulasi temperatur atau kontur temperatur, yaitu semakin ke kiri perubahan temperatur semakin kecil. Kenapa? Karena temperatur itu sudah steady state, jadi sudah tidak ada perubahan temperatur yang berarti. Bisa dilihat dari kanan, yaitu temperaturnya 225, kiri semakin menurun dan semakin kecil perubahannya. Sama di sini saya memakai simulasi sebesar 30 second. Apakah kondisi batas sudah terpenuhi? Iya, kondisi batas sudah terpenuhi karena hasil running dapat diketahui oleh kita. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.